masuknya agama Islam ke Indonesia. Awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi, pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab. Kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Namun ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Tuan Trewes dan dikembangkan oleh Snook Hurgronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.J. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti maksudnya agama Islam ke Indonesia. Bukti yang dimaksudkan Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak persamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia.
1. Saluran perdagangan. Di antara saluran islamisasi di Indonesia pada tahap permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad 7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang muslim seperti Arab, Persia, India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. 2. Saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara kedua individu yaitu suami istri, membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. 3. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf merupakan kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan 18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. 1. Saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. 2. Saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. 3. Saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seseorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Peranan wali dan ulama. Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam dahulu juga berperan sebagai mubalik. 1. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim menyiarkan Islam di sekitar Gresik. 2. Sunan Ampel. Raden Rahmat menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 3. Sunan Derajat Syarifuddin menyiarkan agama di sekitar Surabaya. 4. Sunan Bonang Makdum Ibrahim menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Lembang. 5. Sunan Kalijaga Raden Mas Said atau Jaka Said menyiarkan Islam di Jawa Tengah. 6. Sunan Giri Raden Paku menyiarkan Islam di luar Jawa yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. 7. Sunan Kudus Jafar Sodik menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria Raden Umar Said menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. 9. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syari wa karaji atfat yaji rotal anami ya uhailaju diwal karomi Sunan Gresik kondang ilmu tekangi Sunan Ampel falsafah mali
kamu